Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan, shalom, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Secara khusus saya akan baca ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman-Nya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memeraih Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi pengikut Kristus. Saya percaya kita adalah pengikut Kristus dan bukan simpatisan. Karena Yesus tidak butuh simpatisan. Yesus butuh pengikut yang mau memiliki komitmen untuk mengikut Dia. Suatu waktu seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya Yesus selalu mau berkata bahwa kalau engkau mengikut aku dengan motif yang tidak murni, yang tidak tulus, maka lebih baik engkau ikut serigala, engkau akan dapatkan liangnya. Engkau ikut burung, engkau dapatkan sarangnya. Tapi engkau ikut aku dengan motif yang tidak tulus, engkau tidak dapat apa-apa. Artinya bahwa Yesus menjadi pengikut. Yesus mencari pengikut yang memiliki komitmen. Dan bukan para simpatisan yang hanya mau ikut-ikutan saja. Nah, karena itu kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, ada 3 hal penting yang dituntut dari kita. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Ia harus menyangkal dirinya. Artinya bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, yang pertama yang dituntut adalah kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bahwa kita menolak ego-ego kita, keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sangkal, kita tolak, dan kita ikut apa yang menjadi kemauan Kristus. Jadi mengikut Kristus perlu penyangkalan diri. Tanpa penyangkalan diri maka kita tidak memenuhi syarat sebagai pengikut Kristus. Jadi mari kita belajar untuk terus menyangkal diri kita, menyangkal hal-hal duniawi, menyangkal ego-ego kita, menyangkal hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, kita sangkal dan kita belajar ikut apa maunya Kristus. Karena itu yang Kristus tuntut dari kita. Yang kedua, masih ayat 34, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi mau memikul salib. Artinya bahwa mau menerima beban, mau menerima tanggung jawab, mau menerima tugas apapun. Demi salib Kristus, demi Injil Kristus, demi kerajaan Kristus, demi gereja Yesus Kristus. Kita mau memikul salib. Salib tidak hanya bicara soal penderitaan sebagai lambang penderitaan, tetapi salib juga artinya kita ada beban. Ada beban yang harus kita mau terima. Seringkali karena merasa kesibukan dalam pekerjaan, dalam bisnis, kita tidak mau memikul salib, tidak mau menerima beban, tidak mau menerima tugas dan tanggung jawab apapun untuk pekerjaan Tuhan. Saya berpikir kalau hal seperti itu artinya kita tidak pantas jadi pengikut Kristus, kita tidak qualified. Kita tidak memenuhi syarat sebagai pengikut Kristus.
Karena yang namanya pengikut Kristus mau memikul salib, harus mau siap menderita, harus mau siap korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, korban materi, korban apa saja. Demi kita mengikut Kristus, itu yang namanya kita memikul salib. Seringkali kita bangga dengan salib. Kita seringkali memuji-muji salib Kristus. Tapi persoalannya kita tidak mau memikul salib. Jangan-jangan kita masih simpatisan dan belum sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, menjadi pengikut Kristus yang dituntut dari kita, menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku, mengikut Yesus. Mengikut Yesus menjadi pengikut Kristus artinya bahwa kita harus ikut apa maunya Kristus, bukan apa maunya kita. Jadi apa yang Kristus mau kita berusaha melakukannya, apa yang dicontohkan, diteladankan Yesus dalam kehidupan kita, kita belajar mencontohinya, meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya mengikut Kristus, mengikut apa maunya Kristus, apa kehendaknya Kristus, apa pikiran Kristus, apa kemauan Kristus. Itu yang terus belajar kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita qualified, kita memenuhi syarat menjadi pengikut Kristus karena kita ikut apa maunya Kristus. Jadi kita belajar sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk kita mau ikuti apa yang Kristus mau kita lakukan, apa yang Kristus mau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus yang baik, mau tidak mau kita harus melakukannya. Itu yang namanya mengikut aku. Opisomu, mari di belakangku. Jadi kemanapun Kristus pergi, kita harus pergi. Kalau Kristus berjalan lurus, ya kita harus lurus. Kalau Kristus belok kanan, ya kita harus belok kanan. Kalau Kristus belok kiri, ya kita harus belok kiri. Kita ikuti jejaknya. Kita ikuti teladannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang namanya mengikut Kristus. Allah punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi pengikut Kristus. Tolonglah kami untuk kami harus menyangkal diri, mau memikul salib dan mengikut Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.